Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matin katsirah minha ni'matun azimah ni'matul hurriyah 45. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tammatan tuhilluna biha uqudal usri ya yuhin irmakhat sundati kahirin bifadlika wa birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Ilahana anta maksuduna wa ridhaka madlubuna a'tina ridhaka wa mahabbataka wa ma'rifatak. Untukmu Indonesia, untukmu bangsa, untukmu Pancasila. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Ayyuhal Indonesiun, saudara-saudaraku sebangsa setanah air, bil kharij am bidakhil, baik yang di dalam maupun luar negeri, al ahya minhum wal amwat, baik yang sudah mendahului kita maupun yang masih memperjuangkan cinta tanah air. Rahimakumullah wa radhiyallahu ankum jami'ah. Mudah-mudahan kita selalu dalam naungan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sesuai santri unik, sesuai santri Pancasila, sesuai sebagai rakyat Indonesia, Republik kembali rakyat, saya ikut menyampaikan bahwa negara ini bukan hanya urusan rakyat, tapi urusan Allah Subhanahu wa taala. Lihat dan simak surat Al-Balad, artinya surat negara. Allah menyatakan la uqsimu bihadzal balad, saya bersumpah dengan negeri ini, berarti negeri kita Indonesia. Perlu diketahui, kita ingat kembali jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah bahwa Presiden RI kita beliau Soekarno radhiyallahu anhu adalah ujung tombak para aulia, para ulama, para tokoh dan para rakyat dari Sabang sampai Merauke. Artinya membawa misi rakyat, membawa misi kebersamaan. Dengan terkenal juga pohon Soekarno. Ini artinya apa? Ayo, negara kita ini adalah satu pohon Indonesia, atau bisa dikatakan pohon Soekarno. Bukan untuk apa-apa, tapi demi kerakyatan yang adil, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tadi disampaikan beliau dengan jelas tentang Pancasila, tentang ketuhanan. Saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh beliau Soekarno, termasuk yang berani membongkar di Uni Soviet, di Rusia, makam beliau Imam Bukhari, yaitu hadis Sahih Bukhari, kitab nomor 2 setelah Al-Quran. Kenapa? Zaman sekarang, tahun politik beraneka ragam, bergejolak. Ayo kembali bersama ke pangkuan Pancasila. Kalau ketuhanan jelas, tadi sudah disampaikan oleh Buya, masing-masing kita punya nabi, masing-masing kita punya kitab atau kitab samawi, termasuk lahir sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ayo pegang bahwa negara kita berdasarkan Pancasila
adalah harus Bhinneka Tunggal Ika. Tidak boleh mana ulama, tidak boleh mana habaib, tidak boleh mana aulia. Tetap tegas sila yang kedua, kemanusiaan. Tolong dengan hormat, yang merasa punya baju ulama, yang punya baju umaro, yang punya baju rakyat, taruh dulu. Kita sebangsa setanah air, sama-sama baju manusia, sama-sama baju dzurriyyah Adam. Walaqad karramna bani Adam. Kita ini betul-betul dari Sabang sampai Merauke sudah dikasih karomah, sudah dikasih kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini. Allahumma sholli alaihi. Sudah jelas. Tidak pandang bulu, ini Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Bhinneka Tunggal Ika. Ayo dengan sadar sama-sama membela Indonesia, membela Pancasila. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum bil barri wal bahr. Allah taruh itu anak cucu Adam dari Sabang sampai Merauke, maupun di darat maupun di lautan. Sama, kita adalah rakyat Indonesia. Yang diharapkan Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang adil dan beretika, yang adil dan beretitude, punya etika, etika. Semarak, mohon maaf dengan hormat, kalau sampai berani mengganti makom aulia, berarti ada misi-misi mengedepankan bapak, mengedepankan nasab, lupa dengan walaqad karramna bani Adam. Tidak pandang bulu, tidak pandang siapa bapak kita. Allah ngasih kemuliaan, baik saudara kita di darat maupun saudara kita yang di laut. Yang diharapkan Pancasilanya kemanusiaan yang adil dan beradab, bukan yang berbapak, bukan yang bernasab. Mohon maaf, ayo kesadaran kita bersama. Apakah kurang jelas? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kita nggak ada lain kecuali yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mohon maaf, ini termasuk ada salah satu oknum yang mau merubah dengan nada-nada tidak murni, bukan origin. Kemuliaan yang asli bukan mengadu bapak, bukan mengadu jabatan, bukan mengadu suatu harta. Ingat, ini yang disampaikan ini adalah termasuk jerih payah hasil Presiden RI kita Insinyur Soekarno radhiyallahu an, yang bisa mengibarkan, yang bisa menghidupkan Sahih Bukhari. Santri harus ingat. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Bukhari bab 29. Manidda'a ila ghairi abihi. Siapa yang mengaku selain bapaknya, bahaya, warning. Bagi Sunda wajib mengakui kita ini mulia dengan bin Sunda. Bagi Jawa harus mengakui, menyatakan bahwa kita ini mulia dengan bin Jawa. Begitu bin Sumatera, begitu bin Papua, begitu bin Madura, bin Kalimantan, bin Maluku, itu asli bin kita, bin Nusantara. Kita setanah air tidak boleh tertipu bahwa bapak kita ini asli orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan malu kalau bapak kita sebagai orang becak. Jangan malu kalau bapak kita di pasar-pasar. Jangan malu bapak kita kalau jadi nelayan, sebagai petani. Itu asli dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa semarak ada yang meragukan Pancasila dengan dalih mengaku habaib, mengaku ulama dan lain sebagainya? Tidak masuk ke Pancasila, harus kemanusiaan yang adil dan beradab, bukan kemanusiaan yang berhabaib, bukan kemanusiaan yang berulama, bukan kemanusiaan yang bertahta dan berjabatan, bukan. Asli warning baginda Rasul, siapa yang mengaku selain bapaknya. Lihat dari hadis yang ke-6761, haddatsana Musaddad dari Musaddad, haddatsana Khalid dari Khalid, wa Abnu Abdillah, beliau adalah putra Abdullah. Sami'tun Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau Abdullah pernah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqul, Nabi kita tegas menyampaikan, manidda'a ila ghairi abihi, siapa yang berani mengaku selain bapaknya, binnya dirubah. Awas, hati-hati, kita harus bangga. Bapak kita Sunda, alhamdulillah. Bapak kita Banten, alhamdulillah. Bapak kita Jawa, alhamdulillah. Bapak kita luar Jawa, alhamdulillah. Sampai mengaku selain bapaknya, hati-hati, warning dari beliau Nabi. Manidda'a ila ghairi abihi, siapa yang berani tegas mengaku selain bapaknya, wa huwa ya'lam annahu ghairu abi, padahal dia tahu dia bukan bapaknya, berarti merubah orang tua. Hati-hati, KTP kita adalah pelajaran yang hebat. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa yang terjadi kalau berani-berani merubah merubah bapaknya? Fal jannatu ali haram, surga baginya haram. Ayo pegang teguh, nggak boleh tertipu dengan mereka besok syekh, mereka besok habaib, tidak boleh. Sapu habis Bhinneka Tunggal Ika, kemanusiaan yang adil dan beradab. Allahumma sholli ala Muhammad. Mohon maaf dengan hormat. Makanya ulama-ulama yang sebenarnya mendidik santrinya kebersamaan di situ. Tidak boleh siapa saya. Tidak boleh. Fal jannatu ali haram, surga baginya adalah haram. Kalau Indonesia sudah ditumbuhkan bahaya-bahaya laten semacam ini, bahaya, berarti mengajak dari Sabang sampai Merauke ke neraka bersama, naudzubillah min dzalik. Tetap harus bangga, bapak kita adalah bapak Nusantara, bapak kita adalah bapak Indonesia. Terima kasih, mohon maaf dengan hormat, karena ini masa-masa politik dengan beraneka ragam cara bahaya. Tetap kita demi Indonesia, demi bangsa dan demi Pancasila. Gitu Pak ya. Cukup, nggak usah banyak-banyak. Itu satu hadis, maka kita garap bersama. Banggalah kita sebagai bin Indonesia, putra anak bangsa, sama-sama anak kandung Ibu Pertiwi. Terima kasih. Wal afminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.